Berbakti kepada orang tua sesuai ajaran Islam penting diketahui seorang muslim, karena berbakti kepada orang tua merupakan bagian dari etika Islam yang menunjukkan sikap birrul walidain. Bagi seorang muslim, berbakti kepada orang tua, terutama ibu, hukumnya wajib. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wawaswainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fishaluhu fi amaini anishkurli waliwalidaik ilayal masyir," yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah padaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah kembalimu. Juga ada ayat wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karima, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Di ayat lain juga disebutkan Surat Luqman ayat 14, Surat Al-Isra ayat 23 dan 24, Surat An-Nisa ayat 36. Ada juga hadis Abdullah bin Umar tentang ridho Allah terletak pada ridho kedua orang tua. An Abdillah bin Amrin radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu ridallahu fi ridhal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain, akhrajahu at-Tirmidzi wa shahahahu Ibnu Hibban wal Hakim, yang artinya dari Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, keridhaan Allah itu terletak pada ridhonya orang tua, dan murka Allah itu terletak pada murka orang tua. Hadis At-Tirmidzi. Hadis ini dinilai sahih oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Berikut adalah 10 cara berbakti kepada orang tua yang bisa diamalkan seorang muslim. Yang pertama, menaatinya selama tidak mendurkai Allah. Dalilnya, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma, yang artinya, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Quran Surat Luqman ayat 15. Yang kedua, berbakti dan merendahkan diri di hadapannya. Dalilnya, wawaswainal insana biwalidayhi ihsana, yang artinya, kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Quran Surat Al-Ahqaf ayat 15, dan juga Quran Surat An-Nisa ayat 36, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuatlah baik kepada kedua orang tua. Yang ketiga, mendoakan dan memohonkan ampunan untuknya. Rasulullah SAW bersabda, innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannati fayaqulu innali hadza fayuqalu bistighfari waladika laka, yang artinya, sesungguhnya ada seseorang yang diangkat kedudukannya kelak di surga. Ia pun bertanya, bagaimana hal ini? Maka dijawab, ini karena permohonan ampunan anakmu untukmu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang keempat, jagalah kehormatan mereka. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, innallaha harrama alaikum dima'akum wa amwalakum wa a'radakum kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha, yang artinya, sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas sesama kalian darah kalian untuk ditumpahkan dan harta kalian untuk dirampas
dan kehormatan untuk dirusak, sebagaimana haramnya hari ini, haramnya bulan ini, dan haramnya negeri ini. Hadis riwayat Bukhari. Yang kelima, bersedekah atas nama kedua orang tua, termasuk wakaf dan amal jariyah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa ibunya Sa'ad bin Ubadah meninggal dunia. Ketika Sa'ad tidak ada di rumah, Sa'ad berkata, "Ya Rasulullah, inna ummi tuwfiyat wa ana ghaibun anha, ayanfa'uha syai'un in tasaddaqtu bihi anha?" Qala na'am, yang artinya, "Wahai Rasulullah, ibuku meninggal dan ketika itu aku tidak hadir. Apakah dia mendapat aliran pahala jika aku bersedekah harta atas nama beliau?" Nabi SAW menjawab, "Ya." Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang keenam, merawatnya di usia senja. Ketika orang tua berada di usia senja, umumnya memerlukan perhatian lebih karena kondisi mereka sudah tidak sesehat di masa muda. Untuk itu, sudah sewajarnya jika anak merawat orang tuanya sebagaimana sang anak dirawat orang tua sejak kecil. Di dalam hadis disebutkan, celaka, sekali lagi celaka, dan sekali lagi celaka orang yang mendapatkan kedua orang tuanya berusia lanjut, salah satunya atau keduanya, tetapi dengan itu dia tidak masuk surga. Hadis riwayat Muslim nomor 2551. Yang ketujuh, menyambung silaturahmi dengan kerabat orang tua, memuliakan teman dan orang-orang yang dulu dicintai kedua orang tua. Di dalam hadis disebutkan, "Inna abarrul birri silatul waladi ahla wuddi abihi," yang artinya, sesungguhnya sebaik-baik bentuk berbakti adalah seseorang menyambung hubungan dengan keluarga dari kenalan baik ayahnya. Hadis riwayat Muslim. Yang kedelapan, jangan pelit untuk menafkahi mereka. Rasulullah SAW bersabda, "Ibda' binafsika fatasaddaq 'alaiha, fa in faddula syai'un fali ahlika, fa in faddula an ahlika syai'un falidhi qarabatika," yang artinya, mulailah dari dirimu sendiri. Engkau beri nafkah dirimu sendiri. Jika ada lebih, maka untuk keluargamu. Jika ada lebih, maka untuk kerabatmu. Hadis riwayat Muslim nomor 997. Yang kelima, bertutur kata lembut kepada orang tua. Janganlah sekali-kali kita menggunakan nada tinggi saat berbicara kepada orang tua. Jagalah tutur kata kita saat berbicara kepada orang tua, supaya mereka tidak merasa sakit hati atau tersinggung. Hindari kata-kata dan ucapan yang bernada tinggi, terlebih kata-kata yang tergolong kasar. Bayangkan saja jika kepada bos atau pimpinan saja kita selalu berusaha sopan meski kadang terkesan basa-basi, seharusnya kita juga dapat bertutur kata lembut dan sopan kepada kedua orang tua. Terkadang kita menemui anak-anak yang selalu berkata kasar kepada orang tua mereka dengan cara berteriak atau menggunakan kata-kata yang tidak pantas. Dan yang terakhir, selalu sabar dan tahan amarah. Umumnya, semakin bertambah usia orang tua kita, maka akan semakin rewel sikap yang mereka tunjukkan. Ada istilah bahwa semakin tua seseorang, maka mereka akan kembali bersikap layaknya anak kecil. Terkadang hal tersebut juga dipicu karena kondisi kesehatannya sudah tidak prima. Kadang-kadang, semakin bertambahnya usia orang tua dan renta, mereka justru akan semakin mudah marah dan sensitif. Jika sudah mengalami keadaan yang seperti itu, maka kita sebagai seorang anak harus berusaha untuk tetap menahan diri dengan cara bersabar. Perlu kita pahami lagi bahwa surga itu adalah tempat bagi orang-orang yang dapat menahan amarah mereka. Bayangkan saja, berapa banyak sabar yang telah orang tua gunakan dalam merawat kita dari kecil hingga besar. Sabar dalam menghadapi kenakalan kita, sabar dengan sikap labil kita, dan sabar untuk selalu menasehati kita. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam.